Salam, kita jumpa lagi dalam 100 hari berdoa dan hari ini memasuki hari ke-18. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah memandang melampaui apa yang terlihat. Pembahasan kita tertera pada Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Perikop ini sebenarnya menceritakan apa yang terjadi pada Thomas. Ketika Yesus datang setelah penyaliban itu, sebelum kebangkitannya, Thomas tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Thomas meminta Tuhan Yesus membuktikannya dengan menunjukkan telapak tangan dan lambungnya. Setelah Thomas membuktikannya, barulah dia mengatakan, "Engkaulah Tuhanku." Saudara-saudara sekalian, yang dibahas dalam perikop ini adalah mengenai iman. Iman tidaklah harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan secara matematis atau secara eksakta. Iman adalah percaya terhadap perkara-perkara yang tidak kelihatan. Seringkali kehidupan orang Kristen dikelilingi oleh bahaya, dan tugas kita kelihatannya sulit untuk dikerjakan. Bayangan akan kehancuran ada di depan jalan kita, dan belenggu akan kematian ada di belakang kita. Namun, suara Tuhan terdengar jelas, "Majulah." Marilah kita menuruti perintah itu, walaupun penglihatan kita tidak dapat melihat apapun di dalam kegelapan. Kendala-kendala yang menghalangi langkah maju kita tidak akan pernah lenyap dalam roh yang tersendat-sendat dan ragu-ragu. Orang-orang yang menunda untuk menurut dan menunggu hingga semua ketidakpastian hilang dan tidak ada lagi risiko gagal atau dikalahkan tidak akan pernah menurut. Iman berada melampaui kesulitan-kesulitan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak terlihat, yang karena tidak dapat diragukan. Iman adalah menggenggam tangan Kristus dalam setiap situasi darurat. Kalau melihat bagaimana orang Israel keluar dari Mesir selama perjalanan, Tuhan Allah sengaja membuat bangsa Israel agar satu-satunya bergantung kepada Tuhan, agar mereka mengetahui betapa kasihnya Tuhan terhadap mereka, sehingga mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itulah komitmen Tuhan terhadap bangsa Israel. Adalah mudah untuk mempercayai apa yang kita lihat, karena sudah ada di depan mata kita dan kita sudah membuktikannya. Tetapi bagaimana hal-hal yang tidak dapat kita lihat? Dengan cara-cara apakah kita bertumbuh dalam iman kepada firman Tuhan? Walaupun kita belum melihat kebenarannya, kita diberitahui bahwa iman adalah anugerah. Berdasarkan Efesus 2 ayat 8, dikatakan bahwa semua itu kasih karunia dan iman. Iman saja masih belum cukup, saudara-saudara. Tetapi semua itu akan diberikan karena kasih karunia Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita meningkatkan iman kita agar iman kita senantiasa bertumbuh dengan membaca firman Tuhan. Agar saudara-saudara hari demi hari iman kita menjadi bertumbuh semakin banyak, semakin besar, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena hakikatnya iman yang sejati adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita memiliki keyakinan yang mutlak kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati.
Saudara-saudara, dengan krisis COVID-19 saat ini, banyak umat-umat Tuhan yang tidak dapat bertemu. Banyak program-program kerja yang dicanangkan dengan total member involvement menjadi tertunda. Tapi hal ini bukan harus menjadi halangan bagi umat-umat Tuhan. Kita sekali lagi, kita harus tetap berada dalam firman Tuhan. Kita harus tetap senantiasa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang adalah keinginan musuh-musuh kita, iblis kita, untuk merancangkan bagaimana umat-umatnya hubungannya tidak dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi kita harus melawan itu semua. Kita masih tetap dapat meningkatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan, dengan melakukan peribadatan secara online, persekutuan doa secara online, pendalaman Alkitab secara online, sehingga situasi yang seperti saat ini tidaklah menjadi kendala untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini berjibaku untuk melawan COVID-19. Marilah kita berdoa untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik antar suku, agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat menimbulkan perpecahan. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada di penjara, yang terbelenggu, tidak dapat berhubungan dengan dunia luar, agar mereka dapat tetap diberikan kekuatan dan dapat menjadi saksi terhadap sesama tahanan selama krisis ini berlangsung. Mari kita berdoa untuk sebuah usaha-usaha yang dilakukan, ya, untuk lebih mengenal Yesus, agar mereka diselamatkan. Akan lebih banyak orang lain yang ditobatkan dan dibenangkan. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja kecil dimanapun itu berada, yang gereja-gereja di mana banyak orang-orang yang sudah lanjut usia atau manula, agar kita juga berdoa mereka senantiasa dilindungi. Mari kita berdoa juga untuk orang-orang muda, agar mereka juga lebih dekat kepada Tuhan, agar mereka juga dapat lebih sering datang ke gereja setelah COVID-19 ini selesai, dan banyak orang muda membantu tugas-tugas gereja. Demikianlah yang dapat disampaikan pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang Maha Tinggi Bapa. Engkaulah pemilik bumi ini dan segala isinya. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah membahas mengenai iman Bapa. Kiranya Bapa Engkau tumbuhkan, bantu pertumbuhan iman dari umat-umat-Mu Bapa, agar kiranya Engkau senantiasa juga melindungi umat-umat-Mu Bapa, karena umat-umat-Mu ini adalah orang-orang yang lemah Bapa. Kami semua orang-orang yang sering lalai Bapa, agar kiranya kami memiliki kualitas iman yang lebih baik Bapa. Ya Bapa, dimanapun berada selama krisis COVID-19 ini Bapa, jangan tinggalkan kami Bapa. Sertai kami dalam kesulitan kami Bapa, agar kami dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.